Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Junianda dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin, kelas Mesin A1 Malam. Di video ini saya akan memberikan sedikit video tutorial cara menggambar V-Block pada gambar teknik, dan juga saya akan menjelaskan cara membaca simbol, geometri, dimensi, dan toleransi, dan juga simbol pengelasan. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ada sedikit pantun. Isilah tangki dengan minyak untuk membakar semak-semak. Video ini tak banyak-banyak, mudah-mudahan bisa disimak.
memberikan sedikit penjelasan mengenai simbol G, D, N, T dan simbol pengelasan. Pada gambar 2 berikut, yang nomor 1 merupakan simbol kesimetrisan. Sumbu dari alur spi harus terletak sejajar dengan sumbu 0 dengan nilai toleransi 0,05 mm. Dan nomor 2 itu merupakan simbol kesatu-sumbuan atau konsentrisitas. Pusat dari lingkaran yang ditunjukkan oleh kotak toleransi harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,001 mm dan titik pusatnya berhimpit dengan lingkaran titik pusat B. Nomor 3 itu merupakan simbol kesatu-sumbuan dan atau konsentrisitas. Sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi silinder tengah harus terletak dalam silinder berdiameter 0,02 yang mempunyai sumbu berhimpit dengan sumbu dasar A sampai B. Nomor 4 merupakan simbol kesejajaran. Permukaan belakang harus terletak di antara dua bidang dengan jarak 0,1 mm yang sejajar dengan permukaan depan dan lubang. Pada nomor 5 itu ada dua simbol. Simbol yang pertama itu simbol ketegaklurusan. Sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus terletak di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang dasar A sampai B. Yang simbol kedua itu simbol kerataan. Permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,01 mm. Yang nomor 6 itu merupakan simbol kedudukan atau posisi. Untuk toleransi lubang diameter 14 sebagai toleransi minimum dan diameter 14,27 sebagai toleransi minimum masih diizinkan menjadi diameter 14,5, yaitu penambahan dari kotak toleransi sebesar 0,23 mm selama masih ada dalam sumbu silinder acuan atau sumbu silinder tetap. Nomor 7 itu merupakan simbol penyimpangan putar tunggal. Kesalahan putar pada arah aksial tidak boleh lebih dari 0,01 mm jika diukur pada setiap bidang permukaan yang berbentuk silinder selama satu kali putaran terhadap sumbu elemen A sampai B. Nomor 8 terdapat dua simbol. Simbol yang pertama simbol kerataan. Permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,01 mm. Simbol yang kedua itu simbol ketegaklurusan. Sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang datar A sampai B. Nomor 9 itu simbol bulat atau lingkaran. Keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,02 mm. Nomor 10 simbol bulat atau lingkaran. Keliling dari diameter silinder hanya boleh toleransi 0,02 mm. Yang nomor 11 simbol kedudukan sudut. Bidang miring chamfer harus terletak di antara dua garis sejajar dengan ukuran chamfer C1 mm dan membuat sudut 45 derajat dengan sumbu dasar A sampai B. Yang nomor 12 simbol bulat atau lingkaran. Keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,08 mm. Selanjutnya gambar 3 simbol pengelasan. W1 anak panah pada W1 mengarah ke posisi yang akan dilas. Untuk pengelasan las kol memutar menunjukkan tanda pengelasan sisi yang tertunjuk 3/8 sebesar 45 derajat. W2 3 anak panah pada W2 mengarah ke posisi yang akan dilas. Untuk kedua sisi 3/16 jarak atas dan bawah sebesar 45 derajat. W3 anak panah pada W3 mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar kedua sisi 1/4. W4 anak panah pada W4 mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W5 anak panah pada W5 mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W6 anak panah pada W6 ini mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk dua sisi yang ditunjuk 7/8. W7 anak panah mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk dua sisi yang ditunjuk 3/8. W8 anak panah mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk jalur pengisi di bagian belakang sisi yang ditunjuk. W9 anak panah mengarah ke posisi yang akan dilas dengan simbol las kol memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. W10 anak panah pada W10 ini mengarah ke posisi yang akan dilas untuk dua sisi 1/4. W11 anak panah pada W11 ini mengarah ke posisi yang akan dilas untuk kedua sisi lain 1/4 dan dua sisi yang ditunjuk 1/2 dan 3/8 sebesar 45 derajat. Oke, sekian dari penjelasan saya di atas.
tentang menggambar V-block pada gambar teknik dan menjelaskan simbol G, D, dan T dan simbol pengelasan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Pembelajaran yang dapat diambil dari video tersebut adalah memahami cara menggambar V-block pada gambar teknik dan memahami tentang simbol geometrik, dimensional, dan toleransi, maupun simbol pengelasan. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.